Senin berbuku. Ya, balik lagi. Senin. Iya bagus, pinter. Sekarang udah hafal ya. Serbuk itu Senin. Nah, benar banget. Aduh, senengnya punya pendengar yang begitu sangat hafal banget. Nah, akronim acaranya Senin. Iya benar, Senin berbuku ya. Oke, sudah ada yang gabung lagi ya. Mas Takim, pisang gorengnya dinikmati dulu Mas. Iya nih, udah. Terus Mas Jagil di Coprayan, ngopi dulu Mas Ribut biar acara serbuknya nggak ngantuk. Nggak ngantuk kok, yang ngantuk situ kali ya. Gara-gara apa ini nyimak bacaan buku ya. Bikin ngantuk ya? Ya semoga aja enggak ya. Tetap semangat pokoknya. Yang pada aktivitas malam hari ini tetap semangat, tetap pokoknya jalani dengan penuh rasa bahagia ya. Baik, berikutnya saya akan lanjutkan lagi bacaan buku ini dengan judul kecil Kepemimpinan dan Loyalitas Daerah. Ya, sekalipun banyak pejabat lokal mendukung usaha-usaha perang Diponegoro, kepemimpinan utama tetap diberikan oleh para pangeran Yogya dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Setelah membakar habis kediaman mereka agar tidak jatuh ke tangan musuh, mereka datang bergabung ke markas besar di Pangeran di Selarong di penghujung Juli dan awal Agustus 1825 untuk menerima perintah. Bahkan sebelum mengungsi dari Tegalrejo, Diponegoro telah membagi-bagikan surat pengangkatan atau piagam yang memberi mandat kepada para pangeran dan priyayi senior untuk bertindak sebagai panglima lokal atas namanya. Surat-surat ini disahkan dengan capnya sebagai pangeran dan sekaligus dimaksudkan sebagai pernyataan perang. Menurut sebuah sumber Jawa, Diponegoro memproklamasikan diri sebagai imam agama Islam di Jawa dan mengumumkan niatnya untuk melaksanakan perang suci. Surat-surat pengangkatan ini begitu populernya sehingga elit-elit lokal dari tempat-tempat yang jauh seperti di pantai utara dan mancanegara timur meminta agar mereka mendapatkannya juga. Salah satunya adalah Pangeran Serang II, putra dari Panglima wanita yang kesohor, yang diangkat oleh Diponegoro ketika ia berada di Selarong sebagai panglima dalam perang suci di daerah asalnya sendiri, Serang Demak, dengan gelar Senopati Perang Suci yang mengukuhkan agama Islam, atau dalam bahasa Jawa, Senopatining Perang Sabilillah ingkang anetepaken agami Islam. Pola ini terus berlanjut sepanjang perang dengan pangeran mengangkat para panglimanya dengan gelar-gelar Turki Ottoman seperti Basah atau Pasha dan atau juga Dullah dari istilah Sa'dullah, komandan muda, serta nama-nama muslim baru. Pangeran juga memanfaatkan anggota komunitas religius untuk menjaga dan memelihara kontak-kontak hubungan dengan para pendukungnya di daerah-daerah yang jauh, seraya mendorong pihak-pihak lain untuk ikut bergabung dalam Perang Sabil. Perang ini juga mengusung aspek kedaerahan yang kuat. Sekalipun basis utamanya tetap di Jawa Tengah bagian selatan, pertempuran juga terjadi di daerah-daerah lain seperti Demak pada Agustus hingga September 1825, Madiun antara November 1825 sampai Januari 1826, Rembang dan Jipang Rajakwesi antara November 1827 sampai Maret 1828. Dimensi kedaerahan ini kadangkala justru menggerus kekuatan perang Pangeran Diponegoro sendiri. Contoh kasus yang paling menonjol adalah tatkala timbul
percekcokan antara pasukan Pajang, Kiai Mojo, dengan Laskar Mataram yang setia kepada Diponegoro sewaktu gerak maju pangeran ke Surakarta pada Agustus hingga Oktober 1826. Mutu tempur pasukan menurut pangeran juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Kesan itu keluar dari kata-kata pangeran sendiri. Penduduk Madiun bagus dalam bertahan terhadap serangan pertama. Namun setelah itu mereka tidak banyak berguna. Penduduk Pajang juga terkenal pemberani, tetapi tidak lama setelah itu kondisinya sama seperti yang tadi. Penduduk Bagelen lebih baik, tapi mereka harus bertempur di daerahnya sendiri. Jika di luar itu, mereka payah. Tetapi penduduk Mataram terbaik di antara semua. Mereka bertarung dengan gigih dan tahu bagaimana harus prihatin dan tabah menghadapi penderitaan akibat perang. Pendapat ini mengemakan kembali apa yang kemudian dikatakan putra tertuanya Pangeran Diponegoro II tentang karakter orang Mataram, yaitu mereka dapat menjaga rahasia, punya hati yang tulus, dan berdisiplin dalam menaati perintah agama. Pengamatan yang senada dapat diberlakukan pada Indonesia di zaman revolusi antara tahun 1945 sampai 1949, ketika para panglima tentara dari Kedu dan Bagelen patut dipuji. Bersama dengan panglima yang berasal dari Banyumas, seperti Panglima Besar Sudirman, yang dijuluki orang-orang Prusia dari Jawa. Lantas, bagian berikutnya, Peter Gary memberi judul Peran Kaum Santri. Kelompok kedua yang mendukung Diponegoro di Selarong adalah golongan agama atau kaum santri. Dalam sebuah survei sepintas atas sumber-sumber Jawa dan Belanda yang ada, ditemukan sebuah daftar nama sekitar 200 laki-laki dan perempuan kaum santri yang bergabung dengan Diponegoro. Di antara mereka ini terdapat beberapa orang Arab dan peranakan Tionghoa. Juga ada yang berasal dari golongan santri istana, yang merupakan anggota hierarki pejabat resmi Islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton, seperti Suranatan dan Suryogomo, serta penduduk desa-desa bebas pajak di Yogyakarta atau Pertikan, dan pondok-pondok pesantren. Kelompok besar lain dibawa pula oleh Kiai Mojo ketika ia bergabung dengan pangeran di Selarong awal Agustus. Kelompok ini merupakan anggota keluarga besarnya dan para santrinya yang datang dari 3 pesantren di Mojo dan Baderan, dekat Delanggu, dan Pulau Kadang, dekat Imogiri. Nama-nama dalam daftar tersebut dapat diidentifikasi gelar dan status sosialnya. Sebanyak 22 orang adalah orang-orang yang baru kembali menunaikan ibadah haji di Mekah, di mana 17 orang diantaranya tercatat sebagai syekh atau syarif, sebutan yang biasanya diberikan kepada orang Arab dari keluarga terkemuka atau mereka yang mengaku punya hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya terdapat 3 orang Arab, yakni Syekh Abdul Ahmad bin Abdullah Al-Ansari yang kelahiran Jeddah, yang dikenal sebagai Syekh Ahmad, Sarif Samparwedi atau Hasan Munadi, komandan pasukan kawal Diponegoro yang disebut Barjumungah, dan seorang menantu dari Syekh Ahmad yang juga bernama Ahmad. Juga ada sekitar 8 pemuka agama dan pejabat masjid, serta 10 guru agama atau kiai guru. Mereka ini termasuk para pemimpin pondok pesantren di Bagelen, Kedu, Mataram, Pajang, Ponorogo, dan Madiun. Sisanya yang 121 orang disebut kiai, suatu istilah yang secara longgar dipakai di Jawa
sebagai gelar kehormatan bagi sesepuh desa, guru agama, serta guru kebatinan. Tidak semua yang terdaftar sebagai kiai adalah pemuka agama dalam arti sempit. Beberapa malah mahir dalam ilmu gaib atau ngelmu yang mengajarkan kepada para pengikutnya seni-seni esoteris yang berguna dalam perang, seperti ilmu seni kawiryaan atau ngelmu kadigdayan, ilmu seni menakuti musuh atau ngelmu kaweduan, ilmu kekebalan tubuh atau ngelmu kanuragan, dan menghindari peluru dan senjata tajam atau ngelmu keselamatan. Ajian-ajian khusus mereka dan jimat-jimatnya diyakini dapat mengubah mesiu dan peluru Belanda menjadi air. Pangeran sendiri dipercaya sebagai jimat berjalan yang hidup, karena dianggap memiliki kekuatan magis yang membuatnya bisa terbang dan mempengaruhi cuaca. Orang-orang lain pun mempercayai pangeran punya ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Tidak mengherankan, banyak orang ingin menjalin hubungan dekat dengan pangeran. Kiai Guru Banjarsari, pimpinan pondok pesantren terkenal dekat kota Madiun, menulis surat kepada pangeran, meminta jimat dari darahnya dalam diri saudara perempuan pangeran, Raden Ayu Sosrodiwiryo, untuk mempererat ikatan kekerabatan dengan pangeran. Status pangeran Diponegoro di mata para pendukungnya yang santri makin terangkat lantaran perang Jawa tak ubahnya seperti perang agama terhadap orang kafir dan sekutu-sekutu Jawa mereka yang kafir murtad. Menteri Negeri Jajahan Belanda, C.T.H. Elout, yang anak laki-lakinya berpangkat mayor infanteri, pandai berbahasa Melayu pula, yang ikut dalam perang Jawa, sehingga dapat memberi informasi kepada ayahnya apa yang terjadi langsung dari medan perang, menggambarkan bagaimana setiap keterlibatan kaum ulama dalam pertempuran, yang mencolok dengan jubah putih atau sorban hijau mereka, telah membakar semangat juang bala tentara pangeran dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran ataupun zikir. Gambaran Elout diperkuat oleh sumber Belanda lainnya yang menyebutkan bahwa para pengikut pangeran, baik laki-laki maupun perempuan, mencukur habis rambut di kepala mereka, mengenakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil mendaraskan zikir. Akan tetapi, sebagaimana sudah kita lihat, tidak semua pendukung pangeran mengenakan jubah dan sorban. Selama pengepungan Yogyakarta bulan Agustus 1825, sekurang-kurangnya satu jenazah pejuang perempuan ditemukan mengenakan pakaian tempur Jawa lengkap pria atau prajuritan. Aroma perang agama itu meyakinkan Elout bahwa permusuhan tersebut tidak dapat diakhiri dengan sekadar memberikan pada Diponegoro suatu kerajaan yang berdiri sendiri seperti kepada Mangkubumi atau Hamengkubuwono ke-1, Raden Mas Said atau Mangkunegoro II, dan Pangeran Notokusumo atau Pakualam I. Dalam pandangan Elout, tuntutan Diponegoro untuk diakui sebagai pelindung dan penata agama di tanah Jawa dan jaringan kontak-kontaknya dengan para santri membuat konsensi seperti ini tidak mungkin. Aroma perang Sabil merupakan hal yang membedakannya dari perang antar dinasti pada abad-abad sebelumnya. Dan ini jelas mengancam fondasi-fondasi otoritas dunia Kristen Barat di tanah Jawa. Itu dulu yang bisa saya baca. Lain-lainnya kita lanjut minggu depan. Mas Tagim, terima kasih. Masih ini ya. Masih
Apa, masih nyimak. Katanya nih, "Semangat di Ponorogo dong, Mas. Apalagi disanding cewek sedikit kecina-cinaan jadi greget." Gimana? Nggak ada nih. Yang mana? Sebelah mana? Ah, kamu itu loh nakut-nakutin saya. Enggak, saya nggak takut di studio. Ini saya sendirian, di belakang ada siapa? Naila sama Ma'ruf ya. Terima kasih yang masih setia bersama kami di Serbuk Senin Berbu. Kita lanjut minggu depan tentunya untuk melanjutkan bacaan kita terhadap buku Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, karya dari siapa coba? Ada yang tahu? Karya siapa? Coba, yuk yuk yuk. Lupa. Kok lupa sih? Karya dari bener ya. Ada yang pintar jawab nih. Peter Carey ya. Bagus Sarah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, satu lagu terakhir untuk malam hari ini menjadi di penghujung Serbuk kali ini. Saya pengen hadirkan Ari Lasso deh.